Baik, bagaimana keadaan panjenengan semua? Sehat, Ge? Sehat, Sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih bisa berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Baik, saya buka dulu dalam pertemuan ini dalam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang literasi digital. Yaitu mungkin panjenengan tidak asing kata-kata digital, yaitu yang setiap hari panjenengan operasikan, yaitu dalam hal HP atau handphone dan juga laptop dan sebagainya, itu yang disebut sebagai digital juga. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kali ini, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan materi intinya, kita akan merefleksikan dulu biar kita tidak tegang, kita enjoy dulu, oke? Iya, Bapak. Kita menggunakan permainan, yaitu permainan yang saya akan berikan di sini biar panjenengan semua juga berkonsentrasi nanti apa yang saya akan sampaikan di sini. Kita akan melakukan tebak apa yang saya tunjuk tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, seperti itu. Jangan panjenengan tidak usah menghiraukan ucapan saya, tapi yang jenengan yang jenengan lihat itu yaitu hasil dari tangan saya atau telunjuk saya, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu, G? Bisa, Bapak. Bisa. Baik, kita mulai dari instruksi pertama, atau sebelum itu kita coba dulu. Saya tunjuk untuk anggota wajah kita, yaitu mata, hidung, dan mulut. Ya. Baik. Saya untuk menunjuk mata. Mata. Bisa diikuti? Bisa diikuti panjenengan semua? Bisa, Pak. Saya menunjuk untuk hidung. Hidung. Yuk. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Ge? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Baik. Kita mulai. 1, 2, kita. 1, 2, 3. Saya menunjuk untuk hidung. 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 Saya menunjuk untuk mata. 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 Saya menunjuk untuk mulut. Hidung. Mulut. Nah, itu dengan Pak Adi itu sudah salah. Konsentrasinya belum. Satu kali lagi, Ge. Iya. Baik. Masih tetap anggota wajah, yaitu mata, hidung, mulut, dan telinga. Saya tambah 1, telinga. Baik. Yang diinstruksikan tidak sama dengan apa yang saya tunjuk, Ge. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Saya tunjuk untuk mata. Mata. Saya tunjuk untuk telinga. Telinga. Saya tunjuk untuk hidung. Hidung. Saya tunjuk untuk telinga. Mulut. Nah, terima kasih. Baik, konsentrasi panjenengan sudah bagus, berarti sudah bisa untuk melaksanakan aktivitas ini atau kegiatan kali ini, yaitu tentang literasi digital. Baik, sebelum saya menjelaskan secara detail apa itu tentang digital, mungkin panjenengan semua bisa menjawab apa yang akan saya share screen atau pertanyaan yang saya akan kirim di layar panjenengan. Nanti panjenengan bisa menjawab individu. Nanti yang mewakili bisa mempresentasikan hasil dari jawabannya. Seperti itu. Bisa dipahami, Ge? Bisa, Pak. Bisa. Nah, di sana sudah muncul pertanyaan yang akan dijawab oleh panjenengan semua. Saya kasih waktu untuk menjawabnya, yaitu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Jawabnya di mana ini, Pak? Langsung ini, Pak? Langsung. Nanti bisa ditampilkan di screen-nya. Ditulis di Microsoft, tidak apa-apa, Pak. Oh iya, Pak. Sekreatif mungkin panjenengan semua, nggih. Iya.
Baik, ini untuk durasi waktu sudah selesai, nggih? Apa belum? Bentar. Baik, Pak, sudah. Ya. Untuk yang lain, Sudah, Pak Pak. Rafi dan Pak Adi sudah selesai apa belum? Sudah, Pak. Sudah, nggih? Sudah. Oke. Kalau sudah, mungkin dari perwakilan individu bisa menampilkan hasilnya. Siapa yang mau menampilkan Siapa? ini? Satu aja sudah, Pak. Bu Dewi Boleh. mungkin. Ya, Ah. Dewi. Coba saya Bu ya. Christine, nggih? Bu Dewi. Nanti Oke, Bu Dewi kalau bisa Christine, nanti ditambahin monggo. ya teman-teman ya. Silakan untuk, oke. Iya, Bu. Baik. Pak Adi sama Pak Rafiq Boleh, nanti boleh, ditambahin nggak ya. Iya. Ya. Untuk jawabannya bisa langsung di share screen. Sudah Bu, kelihatan biar Bapak-Bapak? nanti Oke. masih Ini belum. pertanyaannya 3 di atas ya. Iya. Siap. Oke. Ini pertanyaan di atas, jadi langsung jawabannya saja ya Pak supaya cepat ya. Oh, iya. Baik, untuk pertanyaan pertama Oke. yang ditanyakan ada cerita pengalaman Mbak Ibu dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK pada pekerjaan. Baik, jawabannya adalah menurut saya dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK sangatlah membantu dalam tindakan atau melakukan sesuatu hal seperti dalam proses pembelajaran. Jadi mempraktiskan waktu dan sangat efisien. Contohnya dalam menyampaikan materi itu sangat terbantu dengan menggunakan Google Meet, dengan Google Site, dan Google Formulir. Kalau misalnya untuk ulangan ujian itu kita bisa gunakan Google Form, ya. Untuk yang kedua, Oke. dari pengalaman tersebut sejauh mana peran perkembangan TIK dapat mendukung kita dalam melakukan tugas kita. Perannya sangat penting untuk membantu proses pembelajaran dan sangat menguntungkan untuk waktu yang lebih efisien. Untuk jawaban yang ketiga, apa saja harapan Bapak Ibu setelah mempelajari modul pengenalan literasi digital yang disesuaikan dengan peran Bapak Ibu? Harapan saya, yang saya inginkan itu dalam digitalisasi ini bisa lebih memajukan bangsa, dalam memberikan materi pembelajaran yang lebih baik dan lebih cepat dipahami oleh peserta didik dengan memunculkan atau memberi contoh yang bisa dilihat oleh mata, jadi video education. Sementara itu yang dapat saya sampaikan Bapak, kalau kurang lebihnya saya serahkan kembali, mungkin teman-teman ada yang menambahi, monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Christine. Itu jawaban yang sangat bagus sekali. Baik, kasih aplaus dulu terhadap Bu Christine. Terima kasih. Baik, untuk menyingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang digital. Yaitu, sebentar saya share screen dulu. Literasi digital itu, sebelum itu mari kita mengenal tentang literasi digital. Sesuai apa yang dibilang oleh Bu Christine tadi, yaitu tentang perangkat TIK yang sudah dilaksanakan oleh Bu Christine dalam lembaga atau satuan pendidikan yang diampui oleh Bu Christine di sana, yaitu sesuai yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang perangkat teknologi. Yaitu kita mempunyai peran apa yang kita inginkan bisa mengirim terhadap peserta didik atau siswa yang akan menerima materi tersebut, seperti itu. Nah, untuk perangkatnya atau kerangkanya seperti itu, yaitu dari perangkat teknologi bisa mengirim kepada perangkat teknologi yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu pakai HP bisa ataupun pakai laptop yang dimiliki oleh peserta didik bisa. Nanti hasil dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru diterima umpan baliknya dari peserta didik, apa yang mereka pahami dan apa yang belum mereka pahami, seperti itu. Selanjutnya yaitu unsur dalam komunikasi yang dijelaskan tadi, yaitu tentang perangkat TIK, yaitu dalam hal pengiriman atau penerima atau aplikasi yang dimiliki, yaitu bisa menggunakan handphone, komputer, laptop, dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan atau bisa digunakan.
Selanjutnya, pesan apa atau pengiriman apa yang akan dikirimkan atau di sini bisa disebut paket, yaitu contohnya seperti teks, suara, gambar, atau video. Ataupun kita bisa mengirim suatu file, contohnya seperti Microsoft Word, itu bisa dengan menggunakan WhatsApp atau WA, yang biasa kita lakukan setiap hari. Atau media yang ketiga yaitu media yang bisa kita gunakan seperti nirkabel atau perangkat yang ingin penyambung dari satu orang ke orang lain, seperti itu. Selanjutnya umpan balik dari apa yang sudah kita sampaikan. Kalau mereka ada yang sudah paham ataupun ada yang belum paham, bisa kita ketahui dari sana, seperti itu. Yaitu gangguan. Ketika kita menggunakan lunak ataupun digital tadi, mesti ada gangguan-gangguan yang kita alami, seperti halnya kendala sinyal ataupun perangkatnya rusak ataupun di mana yang dan lainnya, seperti itu. Namun di sana kami bedakan antara gangguan-gangguan yang kita dapatkan atau kita terima, yaitu gangguan yang dapat kita kendalikan dan gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Kalau gangguan yang kita dapat kendalikan seperti laptopnya tidak bisa menerima file atau apa, itu bisa menggunakan atau kita merestart lagi, mengulang dari awal lagi. Itu cara menanggulangi gangguan-gangguan tersebut. Seperti kalau gangguan yang tidak bisa kita kendalikan seperti perangkatnya rusak ataupun handphonenya rusak, itu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu penjelasan dari tentang perangkat itu sendiri. Mungkin dari sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan? Lanjut aja, Pak. Oh, dilanjut dulu, Oke. Nah, selanjutnya, baik. Saya share screen lagi. Untuk tadi yang saya sampaikan yaitu tentang langkah-langkahnya menggunakan perangkat TIK. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan perangkat lunaknya, cara pengoperasian perangkat lunaknya. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan perangkat lunak seperti Zoom meeting ataupun nah, itu kita semata-mata langsung digunakan untuk Google Meet. Kalau kita langsung membuka Google Meet, kita tidak akan bisa masuk seperti itu. Kalau kita mau menggunakan aplikasi tersebut, kita harus mengetahui tata caranya dulu. Nah, seperti Google Meet, terus Zoom Meeting, nah itu ada alamat linknya tersendiri seperti itu. Nah, jadi untuk menggunakan aplikasi tersebut harus ada rumah atau link yang harus kita ketahui dulu, seperti itu. Nah, seperti di sini. Bayangkan ketika Anda mengirimkan paket, apa yang Anda perlukan? Tentunya memerlukan identitas atau akun yang akan dituju, seperti itu. Yang kedua, yaitu ilustrasi ini menunjukkan perangkat teknologi kita seperti rumah. Jadi, rumah satu ke rumah yang lain tidak hanya semata-mata langsung diberikan seperti itu. Akan tetapi, yang akan dituju itu penerimanya siapa? Yaitu itu harus jelas, identitasnya harus jelas. Dalam bahasa TIK-nya yaitu alamat dan identitas kita disebut sebagai akun. Nah, seperti itu. Kita harus tahu alamat yang akan kita tuju. Seperti itu. Untuk selanjutnya, perangkat yang akan kita gunakan. Nah, sebelum itu, mungkin bisa panjenengan semua bisa menjawab dari pertanyaan yang akan saya berikan di sini. Bisa ini angkat tangan atau bisa langsung menjawab? Bisa? Bisa, Ge? Ya. Nah, Oke, baik. Untuk pertanyaan, ini hanya satu pertanyaan saja biar panjenengan semua bisa termotivasi atau ingin mengetahui apa itu tentang digital. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang Google Meet? Oke, Pak Rofi, silakan. Google Oke, monggo. Meet salah satu sarana untuk mempertemukan
banyak orang untuk melakukan misalnya rapat, diskusi, atau kalau dalam proses pembelajaran bisa dipakai untuk kolaborasi di dalam Google Meet itu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Memang untuk Google Meet tidak semata-mata langsung buka Google Meet langsung masuk, tidak seperti itu Bapak G. Akan tetapi kita menggunakan aplikasi tersebut harus memiliki alamat atau link yang akan masuk ke Google Meet-nya itu sendiri Bapak, seperti itu. Jadi kalau kita sudah mempunyai akunnya atau mempunyai alamatnya, kita bisa bergabung dengan yang lainnya atau teman-teman yang lain agar bisa berkolaborasi antar satu dengan yang lainnya, seperti itu. Itu sekedar pengetahuan saja. Untuk selanjutnya yaitu perangkat kerasnya. Perangkat keras yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari, yang biasa kita temui di sekolah ataupun di kantor ataupun di mana saja, yang bisa kita gunakan untuk mengoperasikan ketika mau mempresentasikan dalam hal materi ataupun yang lainnya, itu bisa menggunakan dengan komputer. Itu biasanya ini ada di kantor, tetap ada di kantor, tidak bisa dibawa kemana-mana, itu kalau komputer. Sedangkan yang kedua yaitu laptop. Kalau laptop itu bisa dibawa kemana-mana. Ini efisiensi dalam hal menyampaikan materi bisa kita gunakan di rumah ataupun di dalam hal kita di mana? Di kantor bisa seperti itu. Ataupun kita menggunakan handphone atau gawai kita. Seperti itu. Itu perangkat kerasnya. Sedangkan perangkat lunak yang bisa kita gunakan, yang dulu kita bisa, yaitu kita bisa menggunakan Google Chrome, Microsoft Word, atau di HP bisa dengan Android, seperti itu. Itu perangkat lunaknya. Dan perangkat lunak yang lain yang bisa kita gunakan yaitu seperti WhatsApp atau WA, ya, ataupun BBM, atau sekarang yang lebih canggih lagi yaitu seperti Google Meet ataupun Zoom Meeting. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan materi biar mempermudah penerimaan satu orang ke orang lain ataupun dari guru ke peserta didik, seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah mengetahui spesifikasi. Nah, ini selanjutnya. Sebelum ke situ, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Betul, Bapak. Paham. Bisa dipahami deh? Oke, baik. Saya lanjutkan dulu. Untuk selanjutnya, langkah untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Nah, ini juga penting, Bapak. Untuk mengetahui sejauh mana penyimpanan dari gawai ataupun laptop kita yang bisa kita gunakan. Nah, kita harus tahu juga, jangan-jangan nanti laptop kita ataupun HP kita tidak bisa menyimpan keseluruhan dari file yang akan dikirim oleh peserta didik. Ini penting juga, Bapak Ibu. Jadi itu perlu diketahui cara untuk mengetahuinya. Kita bisa menggunakan ini langkah-langkahnya. Ini secara manual, langsung user manual atau manual book perangkat dari Android-nya atau laptopnya. Ataupun dari kardusnya atau wadahnya, itu bisa dilihat dari sana. Spesifikasi dari perangkat yang kita akan gunakan. Ataupun langkah selanjutnya, yaitu kita bisa buka menu start, klik kanan, ini di laptop ya, kita bisa klik kanan di menu start, selanjutnya itu akan ada item baru, yaitu pilih sistem, dan muncul spesifikasi laptopnya. Nanti mungkin saya akan di sini. Nah, di menu ini bisa panjenengan semua langsung klik kanan, pilih sistem. Nah, di sana akan muncul dari spesifikasi laptopnya panjenengan semua. Nah, kalau di sini punya saya yaitu prosesornya yaitu Core i3, RAM-nya 8, terus sistem tipenya yaitu 64 bit, dan seterusnya. Windows yang digunakan yaitu Windows 10. Versinya yaitu 19.09. Nah, itu
untuk mengetahui spesifikasi dari laptop ataupun gawai. Kalau di sini kita mengetahui spesifikasi dari laptopnya, seperti itu. Bisa dipahami, ya? Bisa, Pak. Ya, Ya, Pak. baik. Itu tata cara untuk mengetahui spesifikasi dari laptop panjenengan semuanya. Ataupun kalau di handphone ini atau perangkat jenis gawai atau berbasis iOS bisa spesifikasinya dengan cara yaitu melalui menu setting, masuk ke pengaturan, lalu kita akan temukan icon atau aplikasi setting. Nah, setelah itu kita akan masuk setting, pengaturan, lalu kita cari about phone tentang perangkat. Nah, itu akan muncul nanti spesifikasi dari handphonenya atau gawainya. Nah, itu bisa dioperasikan nanti Bapak. Kalau sekarang saya menggunakan laptop, jadi tidak bisa untuk mengoperasikan tata cara untuk melihat spesifikasi dari handphonenya. Mungkin ini lebih mudah, bisa langsung dipraktekkan nanti. Bisa Bapak, G? Ya, Bapak. Ya. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin sebelum ini berakhir, mungkin ada yang perlu ditanyakan, karena ini terbatas waktu, Bapak Ibu. Baik Pak, saya tidak bertanya, tapi saya menyampaikan terima kasih karena Bapak sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Selama ini saya juga mengalami kebingungan ketika mau melihat spesifikasi dari handphone saya. Tapi dengan penjelasan dari Bapak ini tadi benar-benar memberikan ini dan cara yang sangat gamblang. Jadi terima kasih ilmunya. Betul, Pak. Oke, sami-sami Ibu. Mungkin lain, sampun ya. Mungkin keterbatasan waktu, mungkin kita bisa jumpa lagi atau lanjut lagi. Kalau memang ada pertanyaan dari panjenengan yang belum bisa disampaikan, bisa langsung nanti ditanyakan di forum chat atau di WA ataupun langsung di email ya. Saya kirim untuk alamat email. Ya, Pak. Ya, Pak. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.